meneruskan bacaan yang kemarin tentang dalil-dalil kebermadhaban dalam risalah Syekh Muhammad Zahid Al-Kauzari Al-Madhabiyah Qantaratu Al-Ladiniyah. Ketidakbermadhaban adalah jembatan menuju tidak beragama. Ila qawlihi rahimahullah. Kemarin kita membahas tentang mata rantai madhab Maliki. Mata rantai madhab Maliki. Ila qawlihi rahimahullah. Walamma intaqala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di saat al-Imam Ali bin Abi Thalib berpindah ila al-Kufah karramallahu wajhah, ada riwayat juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walamma intaqala Ali bin Abi Thalib, ketika al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata-kata karramallahu wajhah bukan berarti di luar ahli sunnah wal jamaah ya. Karena sebagian mengutip pendapat sebagian ulama, penyebutan karramallahu wajhah ini adalah penyebutan atau doa yang biasa dipakai di luar ahli sunnah wal jamaah. Tidak berarti jika kita mendoakan karramallahu wajhah berarti di luar ahli sunnah wal jamaah. Tidak harus. Maka dalam riwayat yang lain juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karramallahu wajhah. Memang ada yang mengutip dari pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir, cuma dibantah oleh sebagian ulama, tidak harus. Dari mana ketika kita mengatakan karramallahu wajhah berarti kita bukan mengikuti tradisi ahli sunnah wal jamaah. Karena disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mulai dari kecil, mulai dari bayi tidak pernah menyembah berhala. Dalam satu riwayat yang lain menyebutkan karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Jadi karramallahu tidak berarti kita keluar dari tradisi ahli sunnah. Walamma intaqala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ila al-Kufah, menuju ke Kufah. Surra, maka beliau senang min kasrati fuqaha'iha jiddan. Beliau sangat senang dengan banyaknya para fuqaha. Yang kita ceritakan kemarin bagaimana sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana mazhab Hanafi banyak kembali kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud lebih dulu sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuju ke Kufah, kota Kufah. Setelah melihat, beliau sangat senang. Faqala, beliau berkata, rahimallahu ibna ummi abdin. Mudah-mudahan Allah merahmati Abdullah ibn Mas'ud, panggilannya ibnu ummi abd. Qad mala'a hadhihi al-qaryata ilma. Sungguh dia telah memenuhi desa ini dengan ilmu. Saking banyaknya muridnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wawala babu Madinatul Ilmi taftihahum. Setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri yang yang menjalankan, yang melaksanakan taftihahum, penyebaran ilmu, memberikan pemahaman kepada ahlul Kufah. Gayung sambut setelah siapa? Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ila an asbahatil Kufatu la mathila laha fi ansaril muslimin. Sampai yang namanya kota Kufah tidak ada bandingannya. Saking akeh fuqaha. Saking banyaknya para fuqaha dari kalangan siapa dulu? Sahabatnya awal kali kalangan sahabat. Dibandingkan fi ansaril muslimin, kota-kota kaum muslimin yang lain. Dalam hal apa? Fi kasrati fuqaha'iha, banyaknya ahli fiqh, wa muhaddisiha, banyaknya ahli hadis. Wal qa'imina bi ulumil Quran, begitu juga yang
menyebarkan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Meskipun nama-nama ilmu saat itu masih belum dikenal. Nama-nama ilmu itu baru. Zaman dia orang ilmu fikih itu ilmu khusus untuk halal dan haram masih belum terkenal. Ilmu nahwu belum terkenal. Itu mulai disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Ibn Khaldun itu baru. Disiplin ilmu itu baru dikenal akhir-akhir. Karena zaman dulu yang kita terangkan satu orang itu mumpuni, multi. Zaman dulu itu seperti itu, satu orang multi. Ya mufassir, ya muhaddis, ya ahli bahasa, ya ahli usul fikih, ahli ilmu kalam, teolog, macam-macam. Dokter, macam-macam. Ketika sudah mulai menipis, baru akhirnya keilmuan itu mulai kecil. Masing-masing artinya ada disiplin ilmunya tersendiri. Nah, sebutkan tadi ulumul Quran wa ulumil lughatil arabiyyah, dan ilmu bahasa Arab fiha, yang mana para ulama menyebutkan ilmu bahasa Arab itu bukan satu, kira-kira ada 15. Kira-kira ada 15 ilmu bahasa Arab. Yang mana Imam Izzuddin bin Abdussalam Sultanul Ulama pernah menyebutkan tidak boleh orang menafsirkan Al-Quran kalau masih belum menguasai 15 ilmu bahasa Arab. Kalau saya gimana terjemahan Arab itu. Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam Sultanul Ulama di Bilad Syam menyebutkan seperti itu. Tidak boleh orang berani-berani menafsirkan Quran sebelum menguasai 15 macam ilmu bahasa Arab, ilmu alat itu. Ketatnya para ulama supaya tidak ngawur orang menafsirkan Al-Quran. Disebut. Ba'da an ittakhadha al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu 'asimatal khilafah, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadikan kota Kufah itu sebagai ibu kota kekhalifahan. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib pindah ke kota Kufah. Wa ba'da an intaqala ilayha aqwiya'us sahabah wa fuqaha'uhum, setelah pindah menuju kota Kufah, aqwiya'us sahabah, sahabat-sahabat yang pembesarnya dan para fuqahanya. Itu faktor terbesar sampai merubah suasana Kufah menjadi ilmiah. Waqad zakara al-Ajli annahu watan al-Kufah wahdaha min as-sahabati 1500 sahabiyin. 1.500 sahabat disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajli, 1.500 sahabat ini yang berdomisili di kota Kufah. Siwa man aqama biha wa nashara al-ilma baina rubu'iha. Itu selain yang memang tinggal sekaligus menyebarkan ilmu di penjuru-penjuru kota Kufah, di kawasan-kawasan kota. Tsumma intaqala ila baladin akhar fadlan an baqi biladil Iraq. Kemudian berpindah dari kota Kufah ke kota-kota yang lain dari negeri Irak. Saat itu kan Irak bukan Jazirah Arab, negeri Babilonia, daerah Babilonia. Fakibaru ashabi Ali wa bin Mas'ud radhiyallahu anhuma biha law duwinat tarajimuhum fi kitabin khas la'ata kitaban dakhma. Maka kaliber sahabatnya atau murid-muridnya Imam Ali dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sekiranya dibukukan nama-namanya mereka, pasti jilid-jilidan. Kita menyebutkan nama murid-muridnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Walaysa hadha mawdi'a sardin li asma'ihim. Risalah ini bukan tempat untuk menyebutkan satu persatu nama-nama mereka. Waqad jama'a syatata ulumi haula, ini mengumpulkan ilmu-ilmu yang bersyarat dari para pembesar-pembesar sahabat. Di antaranya siapa? Al-Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai, seorang tabi'in. Ini ceritanya bagaimana muncul mazhab Imam Ibrahim An-Nakhai.
Wa arauhu mudawwanatun fi azari Abi Yusuf wa azari Muhammad ibn al-Hasan. Pendapat-pendapatnya Imam Nakhai itu dibukukan, saya ini dikodifikasikan, jadikan satu buku, dikumpulkan oleh Imam Abu Yusuf sama Imam Muhammad bin Hasan. Dua-duanya ini muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, dari sinilah terintis yang namanya mazhab Hanafi. Banyak pengikutnya di daerah India, daerah Pakistan, yang penting Jawa itu mazhab Hanafi, karena menurut mereka tidak boleh mencukur. Gampang atau apa di situ. Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan kitab Musannaf Al-Imam Ibnu Abi Syaibah wa ghairiha dan yang lain. Wa ba'da wa yu'addu an nuqadu wa ya'uddu an nuqadu marasilahu sihahan. Dan para ahli kritik riwayat-riwayat hadis menganggap hadis-hadis mursalnya Imam Ibrahim An-Nakhai ini dianggap sahih. Wa yufaddiluhu ala jami' ulama'il amsar asy-Sya'bi. Dan mengutamakan atas semua ulama-ulama negeri yang lain al-Imam Sya'bi. Alladhi yaqulu anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hina ra'ahu yuhadditsu bil maghazi la huwa ahfadhu laha minni. Yang mana al-Imam Sya'bi Imam Sya'bi ini menurut sahabat Abdullah bin Umar ketika membahas tentang al-maghazi, riwayat-riwayat tentang peperangan-peperangan jihad-jihad Rasulullah SAW, lebih hafal daripada aku. Ini pengakuan seorang sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar mengakui keilmuannya Imam Sya'bi. Kalau tidak salah di sini Imam Sya'bi, bukan Imam Nakhai. Imam Sya'bi. Imam Sya'bi ini lebih hafal daripada aku tentang riwayat-riwayat tentang peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah. Wa in kuntu qad syahidtuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun aku ini yang menghadiri perangnya. Ini loh, bagaimana tidak ada gengsinya sahabat. Tidak ada gengsinya. Meskipun aku yang hadir peperangan itu, tapi cerita-cerita ini lebih lengkap dihafalkan oleh Imam Sya'bi. Lebih lengkap dihafalkan oleh Imam Sya'bi. Saking banyak dari riwayat-riwayatnya Imam Sya'bi. Wa yaqulu Sayyidina Anas ibnu Sirin dakhaltul Kufah. Berkata Imam Ibnu Sirin, aku masuk ke kota Kufah, fawajadtu biha 4,000 yatlubuna al-hadis. Wa 400 pelajar ilmu yang mempelajari ilmu hadis. Ini zamannya siapa? Zamannya tabi'in. Qad faqahu kama fil fasl lirama Hurmuzi, sebagaimana dalam kitab Al-Fasl lirama Hurmuzi. Apa pentingnya muqaddimah ini? Ini nanti akan kita sebutkan dari mana munculnya mazhab. Ini dimulai dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW Imam Ali dan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Nah, waqad jama'a Abu Hanifah ulumah haula. Jadi ilmu-ilmu nih wong petang atus 6 itu. Sebelumnya lagi 1.500 sahabat, sebelumnya lagi mengkerucut kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Semuanya ini banyak sekali dikutip oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ini jadi mazhab Hanafi. Wa dawwana di bukunya Imam Abu Hanifah. Ba'da an akhadha Ba'da akhdhin wa raddin sadidain. Setelah ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, jadi ditimbang-timbang. Di sing kuat riwayatnya dijupuk, sing gak kuat riwayatnya ditinggal. Sampai ada orang tidak mengerti tulisan-tulisan orang sekarang ini, orang-orang yang tidak bermadzhab itu, mengecam Imam Abu Hanifah, gak ngerti. Dikira Imam Abu Hanifah gak ngerti hadis.
Karena banyak sekali dalam pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah itu didasari atas kias, atas pendapat. Menurut mereka Imam Abu Hanifah gak ngerti hadis. Sampai mereka berani menyatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Imam Abu Hanifah. Gak ngerti. Tidak mengerti, tidak pernah mengetahui keilmuannya Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah tadi apa? Selektif. Gak gampang-gampang terima hadis. Apalagi disebutkan saat itu banyak pemalsu hadis. Apalagi beliau bukan berada di Madinah, bukan berada di Mekah. Gampang untuk cross checknya, temenan dari hadis. Beliau di mana Kufah, beliau di Baghdad, beliau di Irak. Jauh. Ini makanya selektif. Diterima apa gak hadis ini. Akhirnya banyak pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah didominasi dari qiyas atau pendapat-pendapat beliau. Fil masail, dalam masalah-masalah bainahu wa baina afdali ashabi, antara beliau dan pembesar-pembesar murid-muridnya, fi majma'in fiqhiyyin, seperti komunitas pakar fikih. Saya ini modelnya bahsul masail. Nah, Indonesia itu bahsul masail. Kalau di skala internasional namanya bukan bahsul masail, majma' fiqhi. Majma' fiqhi, kumpulan fikih. Skala internasional. Sekarang ini sudah mungkin pertemuan ke-20 lebih. Macam-macam. Ada majma' fikih di Eropa, di Mekah, majma' fikih. Jadi ulama-ulama dari mana saja kumpul untuk memperbincangkan permasalahan kontemporer, permasalahan yang aktual, yang masih belum ada jawabannya dalam kitab-kitab lama. Sekarang mungkin sudah ke-20 lebih. Masalah-masalah baru. Nah, seperti itu juga Imam Abu Hanifah punya komunitas pakar-pakar fikih, digodok riwayat-riwayat ini digodok temenan sampai min arba'ina faqihan, terdiri atas 40 ahli fikih, min nubala'i talamidhihi al-mutabahhirina fil fiqh wal hadis wa ulumul Quran wal arabiyyah. Dari murid-muridnya yang pintar-pintar, yang alim-alim, al-mutabahhirin, yang sudah negoro. Bahar itu apa laut, nyegol jenenge ilmune seperti lautan. Fikih, hadis, ulumul Quran dan bahasa. Kama nassa ala dzalika al-Imam Tahawi wa ghairuh, sebagaimana dinaskan, diceritakan hal itu oleh Imam Tahawi dan imam-imam yang lain. Wa min an hadzal imam al-a'zam yaqulu Muhammad bin Ishaq an-Nadim alladhi laysa huwa min ahli madhhabih. Berkata Imam Ibnu Nadim, padahal bukan madhab Hanafi, untuk menyanjung benar keilmuannya Imam Abu Hanifah. Apa? Wal ilmu barran wa bahran syarqan wa gharban bu'dan wa qurban tadwinuhu radhiyallahu anhu. Kok sampai sekarang orang mengkritik Imam Abu Hanifah itu. Ini pengakuannya ulama-ulama zaman dulu menyatakan wal ilmu, si jenenge ilmu, barran wa bahran, di daratan dan di lautan. Syarqan wa gharban, di timur dan di barat. Bu'dan wa qurban, tadwinuhu radhiyallahu. Semuanya jasa dari pembukuan Imam Abu Hanifah. Bagaimana sumbangsih besarnya Imam Abu Hanifah terhadap ilmu fikih. Wa yaqulu Syafi'i radhiyallahu, berkata Imam Syafi'i, an-nasu 'iyalun fil fiqh 'ala Abi Hanifah. Semua orang itu memerlukan fikihnya Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Syafi'i pendapatnya lain dengan Imam Abu Hanifah, tapi menghormati betul kepada Imam Abu Hanifah. Wa biyadi ashabihi wa ashabi nadjul fiqh. Bahasanya nadjul matang. Jadi fikih menjadi ilmu yang matang. Setelah diedit oleh siapa? Apa namanya? Murid-muridnya dan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Murid-muridnya dan murid-muridnya Imam Abu Hanifah setelah generasi kedua. Walam yada'u kalaman di mustadrikin syakarallahu sa'yahu. Bahkan dikatakan tidak meninggalkan komentar untuk orang yang menyusul ketertinggalannya. Syakarallahu sa'yahu, mudah-mudahan Allah membalas usaha mereka. Ini cerita sampai terbukukan yang namanya madhab Hanafi. Summa atal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itu ceritanya Imam Syafi'i Allah. Kemudian datanglah siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana kok sampai di Indonesia ini madhabnya Syafi'i yang pernah kita singgung kemarin? Bagaimana Ibnu Battutah dalam
dalam petualangannya menemukan di Indonesia mulai zaman dulu di Samudra Pasai sudah bermadzhab Syafi'i. Fajama'a uyunan minal ma'inain. Ini kelebihannya mazhab Syafi'i, bukan kita fanatik, tapi kelebihannya Imam Syafi'i itu mengumpulkan dari dua sumber. Karena Imam Syafi'i sendiri muridnya Imam Malik, dan Imam Syafi'i muridnya murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau mengumpulkan dua sumber. Sumber pertama dari jalurnya Imam Malik, sumber kedua dari jalurnya Imam Abu Hanifah. Murid-murid Imam Abu Hanifah, menangi Imam Abu Hanifah. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Fajama'a uyunan minal ma'inain, mengumpulkan mata air dari dua sumber. Wa zada ma talaqahu min syuyukh min ahli Makkah, ditambah meneh apa yang talaki ngaji langsung, itu ngaji online. Ngaji langsung aja zaman biyen talaki ngaji langsung wajhan di wajhin, face to face. Itu jadinya talaki. Apa yang diambil langsung oleh Imam Syafi'i min syuyukh, dari guru-gurunya beliau min ahli Makkah, dari ulama-ulama Makkah. Ka Muslim bin Khalid, sebagaimana Imam Muslim bin Khalid alladzi talaqqal ilma an Ibnu Jurayj. Muslim bin Khalid mengambil ilmu dari Imam Ibnu Jurayj. Imam Ibnu Jurayj mengambil ilmu dari Atha bin Abi Rabah. Imam Atha bin Abi Rabah mengambil ilmu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambil ilmu dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga jalur lain. Nanti Imam Syafi'i ada tiga jalur kalau ini ya. Jalur dari murid-murid Imam Abu Hanifah, kembali kepada Al-Imam An-Nakha'i Imam. Jalur dari Imam Malik, kembali ke Imam Ibnu Umar. Dari jalur Imam siapa tadi? Muslim bin Khalid, mengambil dari jalur Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita kerucutkan ilmu ini Imam Syafi'i kalau dari kalangan sahabat telu. Sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar, dan sahabat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sumber-sumber. Ini mazhab Syafi'i. Ini lebih kuat dari pendapat yang dulu diralat dan tidak gengsi. Jadi kitabnya beliau itu dulu namanya Al-Hujjah, itu diralat kabeh. Maka yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i kitab Al-Um. Jadi kitab Al-Um, kitab induk, bisa antum cari aja di toko-toko, kitab Al-Um. Ini itu kitab induk yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Kitab Al-Hujjah tidak lagi dinisbatkan kepada beliau, malah sudah ditarik pendapatnya. Kitab Hujjah itu fatwa-fatwa beliau ketika masih berada di Irak. Ketika di Mesir ternyata banyak hal-hal yang baru, akhirnya pendapat-pendapatnya yang dulu banyak diralat, dan tidak ada gengsi. Itu begitu ulama seperti itu, kalau mendapatkan sesuatu yang benar diralat. Nah, wahyu sudah al-binasa. Wana sama biha madhabahul jadid. Nah, maka beliau menyebarkan biha di Mesir apa madhabnya yang dinamakan madhab jadid. Jadi ono madhab qadim, madhab biyan, ono madhab jadid, madhab inyal. Yang dinamakan madhab Syafi'i, madhab jadid. Itu dalam kitabnya Al-Um. Wa dufina biha radhiyallahu anhu. Dan Imam Syafi'i dikuburkan di Mesir radhiyallahu. Mudah-mudahan bisa sampai ziarah semuanya. Amin. Kita mau umrah di Mesir kan? Ya kan? Mesir itu baca Imam Ibnu Athaillah dan dari Syekhul Islam Zakaria Abul Abbas Al-Mursi murid pembesar ulama-ulama kan dari Mesir. ولا يتسع هذا المقال لبيان ما لسائر الأئمة من الفقهاء من الفضل على الفقه الإسلامي. Makalah kecil ini tidak cukup untuk menjelaskan keutamaan para fuqaha dalam menyebarkan ilmu fiqh. Wa hum 'ala ittifaqin fi nahwi thulutsai masail fiqh. Kalau kita mau menggabungkan pendapat-pendapat mereka, semuanya sepakat dalam 2/3 masalah. Jadi tidak semuanya berbeda pendapat. Kalau kita mencari mana titik kesepakatan antara 4 mazhab, kira-kira 2/3 masalah. Dari ribuan masalah, 2/3 masalah. Dari 2/3 masalah. Wasulusul baqi, sepertiga sisanya ini baru huwa mu'tarafu araihim, baru tempat perbedaan pendapat biasa, perbedaan pendapat masalah cabang, hanya sepertiga saja. 2/3 sepakat kan? 2/3 sepakat kan? Wa hujjatuhum fi dzalik,
Wa madarikuhum mudawwanatun fi kutubi ahlil fiqh. Hujah-hujahnya, argumen-argumennya, bagaimana jangkauan pendapat mereka, itu semua dibukukan dalam kitab-kitab ahli fikih.